Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati sedaya para kasepuhan sesepuh bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan juga yang saya hormati segenap pengurus yayasan non madani dan juga segenap perangkat takmir masjid non madani. Yang saya banggakan santri-santri Zawiyah Al-Azhar, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat meneguhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa istiqomah untuk terus menjadikan hari-hari kita menjadi lebih berkualitas. Bapak Ibu, istiqomah itu bukan sesuatu yang berhenti, selesai, dan kemudian kita anggap aman. Kalau orang bilang istiqomah ngaji, itu berarti mustamir, berjalan terus, tanpa halangan, bisa berupaya untuk tetap hadir. Insya Allah, Zawiyah Al-Azhar ini kita ikhtiari menjadi majelis yang komplit. Komplit karena zikir iya, sholawatan iya, ngaji kitab iya, cemilan iya, gitu, komplit. Ya, ngopi iya, teh iya, gitu. Air putih nggih. Maka ini harus kita syukuri Bapak Ibu, karena kita bisa bertawasul dengan kajian-kajian semacam ini untuk mengguncang arasnya Allah, untuk ngerok arasnya Allah, agar apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, percayalah bahwa semua doa kita itu terkabul. Ketika Allah menegaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu jawaban Allah. Fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Jadi kamu tidak usah khawatir. Ya. Cuman kalau Allah itu tidak nurutin apa yang kita minta, semata-mata karena Allah itu sedang memilihkan yang terbaik. Saya ibaratkan Bapak Ibu punya anak umur 5 tahun, tiba-tiba bilang sama bapaknya minta dibelikan motor dan minta sekolah TPQ bawa motor. Oke. 5 tahun minta sama bapaknya punya duit, tapi kira-kira bapak yang bijak akan membelikan motor enggak? Bapak punya duit, tapi bapak menolak permintaan anak, itu semata-mata karena bapak tahu mana yang terbaik buat anak. Maka sama di dalam hidup kita, jangan pernah kita suudzon kepada Allah, karena apapun yang kita minta, tugas kita adalah meminta, meminta, dan meminta. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilihkan yang terbaik bagi kita. Kenapa ini saya membaca sholawat asyil? Ini karena cocok dengan topik lanjutan kita tentang bahayanya orang hasud, bahayanya orang dengki. Okay? Kata ulama-ulama dulu, orang yang baca sholawat asyil itu nanti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita didolimi orang,
maka orang yang mendolimi kita akan gabruan sendiri dengan sesama orang dolim. Ya. Oleh karena itu, maka ya di waktu-waktu sekarang, fitnah akhir zaman, kiamat sudah dekat, maka ayo bersama-sama kita memperkuat zikir kita, memperkuat dan meningkatkan prestasi amal ibadah kita, sehingga hidup kita ditata, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah, yang insya Allah kita masih melanjut. Kalau saya lihat tekuan ini masih tentang bab hasad, betul ya Mas Sultan? Sampai ke mana? Qala Rasulullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang babun fi dhammil hasadi wa ma yatarattabu alaihi, tentang bahayanya orang yang iri, bahayanya orang yang berbuat dengki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 7 itu betul ya? Oke. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha'u wa hiya al-haliqatu haliqatud dini la haliqatus sya'ri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabba ilaikum da'ul umami qablakum. Tabba itu ngerayap. Semakin banyak penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat sebelum kalian, yang penyakit itu akan merayap mendatangi kalian. Jadi penyakit ini tabba ilaikum, merayap kepada kalian. Apa yang merayap? Da'ul umami qablakum, penyakit umat-umat sebelum kalian. Apa itu? Al-hasadu, iri dengki, wal baghdha'u, dan benci. Jadi hati-hati Bapak Ibu, yang merusak umat-umat dulu itu adalah munculnya rasa dengki, munculnya rasa hasud, dan munculnya kebencian kepada saudara-saudara sendiri. Kemarin saya sampaikan para rawusami bahwa ketika orang itu hasud, itu seolah-olah dia sedang memprotes apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Padahal kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Profesi bisa dikopi, pekerjaan bisa ditiru, tetapi rizki tidak pernah bisa ditiru dan dikopi. Maka kalau kemudian kita harus iri dengan sesama, ngapain? Kalau saya sekantor dengan teman saya kemudian dipromosikan naik jabatan, lah terus kenapa? Wong memang Allah ngasih bagian dia kok. Orang jabat itu Bu, bayarannya banyak, tunjangannya banyak, kebutuhannya juga banyak. Gimana? Tanggung jawabnya banyak, berat.
Maka kalau saya kemudian melihat ada teman saya dipromosikan naik jabatan, kemudian saya protes, saya iri, saya hasut, saya dengki, aras goyang. Kenapa? Kita sedang memprotes kehendak Allah. Makanya kenapa sampai diibaratkan orang yang hasut dan dengki itu masuk ICU Karyadi itu tidak cukup. Kenapa? Karena itu grogoti. Ingat, orang hasut itu seumur-umur selama dia tidak menghilangkan hasut dan dengkinya, dia terhina terus hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Kenapa? Karena dia hasut sama orang, yang dihasuti tidurnya nyenyak, sementara kita, saya yang hasut masih mikir. Gimana? Gimana? Awak greges. Lah jenengan ngadep kipas kok, Bu. Saya habis ini kalau nanti ada kabar Bu Nunuk terus keroan, saya tidak mau tanggung jawab. Lo nyanding kipas sampai 2 itu. Oh, tidak dinyala, no. Oh, cuman variasi nih, kok. Oke. Jadi orang-orang hasut itu sebenarnya sadar tidak sadar, dia itu pelan-pelan dihilangkan orangnya tidak ada rasa bahagia-bahagia sedikit. Makanya hidup paling enak itu mencoba untuk mengurangi beban pikiran. Yang tidak usah dipikir, ngapain? Ya kan? Wong kono sing di mobil kok sing mikir aku. Itu loh. Yo numpaki yo ora. Gitu. Lo ngapain gitu loh. Misalnya saya ke gerbang, lihat Pak Wardi toko bangunannya ruwami, nggak cuman kol, truk yang perlu nih, Bu. Wah, Pak Wardi ini luar biasa ini. Loh, lawang Pak Wardi yang dodolan, Pak Wardi juga yang menikmati untungnya. Loh, kok aku gambleh di depan? Gitu loh. Gimana? RGP mover. Okay. Saya dapat bocoran RGP mover ini semakin tidak terbendung, Pak. Sebentar lagi jadi penguasa pelabuhan. Ya. Wah, tapi ini penguasa pelabuhan Pak Pur gak teko Zawiyah nanti. Oh, betul-betul sing resik-resik. Soalnya biasanya sing resi laron Pak Pur, sing gulung karpet Pak Pur, oke? Sing ngadan Pak Pur. Jadi nanti Pak Pur tuh mlebu swarga karo karpet koyo Aladin nih. Ya, aku bonceng ya, Pak. Okay. Pak Pur usahanya majunya luar biasa. Wah, ini rezeki. Kalau mau melatih diri kita punya hasut apa tidak, bisa nggak kita melatih diri kita? Pak Pur bahagia, oh saya melu seneng. Nek perlu, ayo syukuran. Sing syukuran sing bayari aku. Lah syukuran kanggo sapa? Kanggo Pak Pur, wani lah. Oh, ngoten lho. Ya. Nah, ini gitu. Maka kalau ada orang kemudian ya mampu bertanya kepada diri dia, ada nggak sih sebenarnya hasut? Soalnya orang hasut itu biasanya spontan, Pak. Orang hasut itu cepat dan spontan. Ya. Begitu CRV-nya Pak Pur lewat, wah, anyar terus sih. Ini truk, saya ke CRV. Sesuk terjang, ya kan? Kalau ketika Pak Pur lewat bawa CRV, lalu kemudian saya bisa bertanya kepada diri saya, alhamdulillah mobilnya anyar. Itu menunjukkan level kelas kita. Kelas kita itu ada pada seberapa kita ikut bahagia dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi sebaliknya, begitu Pak Pur lewat bawa CRV, kemudian saya mulai update status. Berarti raklur. Itu loh kerjaannya pamer aja. Kok biasa nggo motor kok ndadak nggo CRV misalnya. Maka disitulah saya mulai terjangkiti penyakit
maka orang hasud itu tidak akan pernah bahagia. Yang kedua, Allah pelan-pelan semakin meninggalkan dia. Hidupnya akan semakin berantakan. Duit mungkin dia punya, tapi bahagia dia tidak rasakan. Makanya tidak usah sekali-kali. Saya mulai dari diri saya, hindari betul sifat hasud, karena hasud itu akan menggerogoti kebahagiaan kita satu persatu, hingga kemudian kita dijauhkan dari rahmatnya Allah. Maka semakin merayap kepada kalian penyakit yang menimpa umat sebelumnya. Apa itu? Al-hasadu wal baghdha. Sifat hasud dan sifat membenci. Makanya ini mengukuhkan rasa tali asih untuk saling menyayangi, untuk bisa kemudian untuk bisa mengasihi sesama. Ya, aku ketemu Mas Andri duwe dulur anyar. Saya ketemu Mas Sultan duwe dulur anyar. Bahagianya Mas Andri yo bahagiaku, wong nek syukuran yo mesti aku kecip rata. Nah ngoten to. Nggih. Minimal malam Jumat niku ana apa Mas Sultan? Buka bersama. Bu Eni bahagia, itu bahagia saya. Brose anyar, aku yo melu seneng. Gitu loh. Saya tahu kok Bu Eni itu cirinya nek brose anyar, iku rada didhuwurno njaba. Lah nggih, awet mau ngadep saya miring-miring ngeten. Nggih ta? Coba kalau satu orang ketawa dan kita bisa merayakan kebahagiaan. Ini kebahagiaan kita semua. Yang bawa bros Bu Eni, tapi kebahagiaan Bu Eni itu kebahagiaan keluarga Zawiyah. Dan tadi pas moto sudah difoto belum? Ya. Nanti cek di Instagram, Bu. Kalau perlu brosnya di zoom. Ya. Coba kita merasakan sensasinya ketika dalam kehidupan kita bisa bahagia dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka malaikat itu akan berebut, ya Allah, ini hamba-hambanya Allah kok saling berbahagia, saling mengukuhkan cinta dan kasih sayang. Akhirnya malaikat itu berebut, berdoa agar orang-orang yang saling menyayangi dan mencintai ini berlimpah rahmat. Makanya orang rukun itu kan mesti berdekatan dengan rahmatnya Allah. Nah, jangan sampai ada hasud, jangan sampai ada benci. Wahiyya al-haliqatu. Sebab hasud, sebab dengki, sebab benci itu al-haliqah, seperti alat cukur. Halikotuddin yang mencukur dan memotong agama. La halikotus sya'ri, bukan mencukur rambut. Tak sawang riyen lagi moto. Nah, nggih sampun Bu. Dikinten ten grup ya Bu. Maka sampai disebutkan orang yang hasud itu agamanya dipotong. Sebab apa? Sebab dia mulai dosa-dosanya itu mulai bertambah, dosa-dosanya orang yang dihasuti mulai diangkuti, dan pada saat itu kemudian kebahagiaan pelan-pelan dicabut. Makanya orang-orang yang suka hasud dan dengki itu biasanya uripe itu cuman rumusnya piya dan piye. Piye urip kok ngene terus, piye urip kok ngene terus. Makanya saya pernah ini bagian pepeling buat kita semua. Kalau di dalam hidup kita mulai kemeresek, itu seperti radio yang gelombangnya, frekuensinya tidak pas. Maka segera paskan frekuensi kita. Mungkin ada yang salah dengan perilaku kita dengan sesama manusia. Mungkin ada yang salah dengan cara hubungan kita dengan Allah. Mungkin ada yang salah cara kita kemudian bermuamalah, berinteraksi dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Misalnya, saya punya duit, saya tidak bahagia. Saya punya rumah, saya tidak bahagia. Saya punya pekerjaan, saya tidak bahagia. Kalau saya mau koreksi, kenapa? Oh, mungkin saya suka iren-irenan, suka iri, menghasut Mas Andri. Oh, iko anu ini, iko anu ini, iko anu ini. Jadi sebenarnya kita cukup jujur aja dengan kehidupan kita kok. Cukup jujur aja dengan kehidupan kita. Ada nggak sih salahnya hubungan kita dengan Allah, frekuensi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hasud dengki itu seperti alat cukur, alat potong, agama yang dipotong, agama yang dikorbankan, keluarga yang dikorbankan, kebahagiaan dia korbankan. Kenapa? Uripe usil. Uripe usil. Ngurusi orang yang sebenarnya tidak perlu diurusi. Lah ngapain saya ngurusi RGB mover? Gitu? Orderan juga masuknya ke Pak Pur, ya kan? Justru kalau perlu saya, ya Allah, muka-muka RGB mover ini semakin laris, semakin banyak pelanggannya, ya Allah. Kapan-kapan terus engkau nggawa rene nggawa ingkung, lah ngoten loh. Itu loh. Nah, sementara teh dulu. Oh ya, teh dulu Bu. Okay. Teh niku baru pemanasan. Ya. Maka sebenarnya kalau kita mau nyoba, kita sama-sama sajalah. Bukan saya nyeramai panjenengan. Ayo sama-sama nyoba. Kalau kita pengen dalam hidup kebahagiaan kita berlipat ganda, latih untuk kita ikut merayakan kebahagiaan orang lain. Gak ada untungnya kok. Kamu aku bengi-bengi mikir, ya Allah, piye yo RGB mover iku tenanan ora ya. Kalau sampai rak iso turu kawanan gak subuhan. Kene lek rak subuhan mikir RGB mover. Padahal sing duwe RGB mover niku wis itikaf subuhan. Gitu. Siapa yang rugi? Saya. Kalau dalam hidup saya mulai usil dengan Pak Pur, saya sudah mulai mencari tahu ini gimana, ini gimana, ini. Apalagi sampai kemarin sudah saya sampaikan, orang itu menghasut, mulai dengki, dan kedengkiannya mulai dicerita-ceritakan kepada orang lain, maka disitulah Allah mulai menyiapkan episode panjang musibah di dalam kehidupannya. Bukan selalu dalam bentuk materi, bukan selalu dalam bentuk sakit, tetapi dalam bentuk hilangnya kebahagiaan. Sakit dipaham nggih? Sakit dipaham nggih? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang menguasai jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, ya, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian mau saling mencintai dan menyayangi. Arep ning zawiyah wianan, kue boncek tam laku le. Gitu? Buatan Arab nyindir niku biasanya sing pas subuhan, ya kan? Subuhan kan wonten sing berjihad jalan kaki. Tapi nek wangsul delalai wong niat tiang saya niku delalan tuh ojekan. Lho niku tiang. Napa? Oh, perlaganan. Padahal kula kusnudun, ya Allah, tiang lek niate apik. Subuhan niku berangkatnya melampah, lu wangsul kok delalan tuh wae ojekan. Oh ternyata janjian tuh Bu. Oh. Oke, jenengan nek ngertos, ngertos hiburan pagi hari di BSP Village itu subuhan di Joglo itu,
delok dinamika mak-mak kemeriah gitu kan. Okay. Kalian nggak akan masuk surga sampai beriman, dan kalian tidak akan sempurna keimanannya hatta tahab, sampai mau saling mencintai dan menyayangi. Saya dengan Pak Umam sedulur yo mboten, tapi kita seperti keluarga karena podo-podo nok zawiyah yo ketemu sing setunggal nok jadi barang, sing setunggal ten buban nggih Pak Umam nggih. Kenapa? Karena kita saling mencintai sebagai sesama afala unabbiukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya. Apakah kalian mau aku ceritain sesuatu yang jika kalian lakukan maka akan muncul rasa tahabbtum, saling mencintai satu dengan yang lain? Mau apa tidak? Mau. Apa itu? Afsyus salama bainakum tahabbtum. Oke. Sebarkan salam. Saya kula tanglet kali panjenengan, kira-kira seringnya kita kalau ketemu konco akrab niku uluk salam nopo sing liyane? Lah nggih wong kula niku nate kok ngoten niku njajal kok ketemu kali kanca salam kaya lagi kenal wae ngoten niku. Assalamualaikum. Ala mas dadak salam bareng kok lagi kenal wae. Oh ternyata niku salam niku nek lagi kenal ternyata. Nggih. Nah, apa maknanya afsyus salama bainakum? Sebarkan salam. Itu maknanya adalah bisa dimaknai mengucapkan salam, atau ketika ketemu dengan orang lain maka tunjukkan mimik muka yang bahagia. Ketika ketemu dengan teman, tunjukkan rasa rindu, rasa cinta. Tapi nggih yo coba basa-basi nemen Bu, lagi bar ketemu ya Allah aku kok kangen kowe. Iku ketok dan iku ketok basa-basine. Artinya apa? Afsyus salama bainakum itu adalah munculkan rasa kasih sayang dengan sesama. Nggih. Nah, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ghillu wal hasadu ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul hataba. Kama ta'kulun narul hataba. Al-ghillu rasa dendam. Wal hasadu dan hasud, Bapak Ibu hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian ada perasaan untuk ingin mencelakakan orang lain. Jangan ada rasa dendam. Kecewa itu manusiawi, tapi tak perlu kemudian kita berkeinginan untuk mendatangkan kemadharatan bagi orang. Pak Pur lewat dengan mobilnya, tak titeni ki aku ketoy arep gowo apa Mas, kira-kira sing paling iso nyoblos ban itu apa? Paku. Mboten jarum pentul. Jangan ada rasa dendam. Orang yang punya rasa dendam niki diibaratkan apa? Orang yang punya rasa dendam dan orang yang punya rasa hasud. Kedua sikap ini ya'kulanil hasanati, menggerogoti kebaikan, kama ta'kulun narul hatoba, seperti halnya api menggerogoti kayu bakar. Ya Allah, nek dipikir-pikir nggih. Dipikir-pikir nikilah pentingnya. Urip niku sak derma. Urip itu sudahlah, hidup itu sesuai dengan apa yang kita mampu. Kalau kita bisa berbagi kepada orang lain, kita berbagi. Kita tidak bisa berbagi orang lain, jangan menyakiti. Jangan menyakiti. Apalagi sampai kemudian, wong di sini perintahnya afsyus salama kok. Bukan afsyul fitan, bukan afsyul fitnah, bukan menyebarkan fitnah.
Orang menyebarkan fitnah itu kan lamis, Bu. Pak, gitu? Kalau lagi ngomong memfitnah kemana-mana, loh, tidak sadar. Ada satu riwayat orang yang suka menyebar fitnah itu diibaratkan dia sedang menyiapkan hujan duri. Dosanya mboten kantenan. Apalagi kalau orang-orang memfitnah dengan fitnah-fitnah yang keji, suudzon dengan cara-cara yang keji, okay? Jangan sampai wong perintahnya agama ini pun apa? Perintahnya agama, nek gak cetha takono. Gitu? Pak Pur iso tuku CRV itu sumbernya dari mana? Aku ngomong ke Mas Andri, bengi ono tuyul. Ya. Iko Pak Pur iko ketok ngingoni tuyul nok mburi. Tuyule niku mangane sari roti. Gitu? Kan enak kalau saya gentle, saya tanya sama Pak Pur, ya Allah Pak Pur, jaringan ini kok bisnis saya nyenengin banget. Itu kira-kira tuh kuncinya apa Pak Pur? Oh ngene Pak, kunci pertama kalau pengen bisnis sukses, jam 2 bangun Bapak tahajud. Oh ngoten, iya. Terus apalagi Pak Pur? Yang kedua, baca waqiah fadilah. Baca surah. Loh Pak Pur ini pengamal waqiah loh Bu. Oh jangan, jadi kalau Pak Pur kadang subur atau ngantuk-ngantuk, niku melekan waqiah niku. Oh nggih. Yang ketiga, 4, 5, 6, enak. Hati-hati Bapak Ibu. Oke. Qabil dan Habil itu terlibat pembunuhan ya gara-gara fitnah dan hasud. Oke. Negara-negara di Timur Tengah itu pada luluh lantak satu persatu ya gara-gara fitnah orang-orang nggak jelas itu. Kalau sudah ya Allah, wis naudzubillah summa naudzubillah, jangan terbiasa kita suudon kepada orang, jangan terbiasa kita memfitnah orang. Ya. Soalnya pulau ngerasa, no ya Allah pedih sekali Bapak Ibu. Difitnah begini, difitnah begini, difitnah begini, ya Allah. Tapi saya kemudian ya Allah senang. Dulu guru saya itu kalau ngasih contoh, nek sampean difitnah orang, rayakan kegembiraan. Sebab nopo? Selama itu tidak kau lakukan, maka Allah angkat derajatmu dan orang yang memfitnah itu akan dibenamkan derajatnya oleh Allah Subhanahu. Jadi berarti kuping niki wis rodok kandel. Rodok setengah kebas niki Pak. Rodok setengah kebas. Begini fitnah, begini fitnah, begini fitnah, begini. Watul sama Gusti Allah, ya Allah, saya cuma minta engkau bersaksi bahwa apa yang difitnahkan kepada si fulan oleh si fulan tidak benar sama sekali. Jenengan berikan hidayah kepada beliau-beliau itu ya Allah. Wonten boten ngaten niku. Wonten boten. Wonten boten. Kita arep balas dendam ini. Beto itu orang patek wantun itu berarti kan siap-siap balas dendam nih kan. Oh titenono kan ngaten kan. Tetapi sedih itu manusiawi, berpikir itu manusiawi, tetapi melatih diri kita. Ya. Kenapa Bapak Ibu gini? Makanya di sini disebutkan apa? Jangan sampai ada orang itu punya rasa dendam, punya hasud, ya? Karena dendam dan hasud itu akan menggerogoti kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sebagaimana api itu menggerogoti kayu bakar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wah, gak patek semangat selawat ya. Sholli ala Muhammad. Keguyu karo Kanjeng Nabi kan. Wah, lah kok selawat ngaruh aku kok dadak kudu diulang-ulang. Sholli ala Muhammad. Laisa minni. Oh. Kanjeng Nabi niku kalau sudah bilang laisa minni niku jengkel boten kantenane. Jadi nek bahasane wong Jawa Timur jawengkel. Nek bahasa Wonogiri Mas,
Cuengkel. Bosone Jawa Timur, cuengkele Pak. Laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahanatin. Boleh dibaca kahana, boleh dibaca kiana. Wala ana minhu. Loh, coba bayang loh. Kanjeng Nabi niki jengkel kepada siapa? Laisa minni, tidak termasuk bagianku, tidak termasuk umatku. Itu Kanjeng Nabi. Apa? Dzu hasadin, orang yang memiliki sifat hasud. Satu Bapak Ibu, ayo kita perhatikan. Dzu hasadin punya sifat hasud. Dia dengki. Hasudnya itu cirine apa toh? Siji, tidak senang dengan kebahagiaan orang. Dua, ada terbetik pikiran untuk terjadinya kemadharatan bagi orang tersebut. Dan cirinya biasanya hasud itu terjadi spontan. Soalnya itu wes gawan. Kan nggak ada cerita kok lagi kemudian lihat ini, sik aku tak hasud dhisik. Napa mboten? Gak ono. Wong hasud itu spontan. Orang hasud itu spontan. Ya Allah, cek enake Mas Bagas ini kok tapi kok pirang-pirang. Gitu. Kemudian nggak bisa kemudian saya bilang, sik tunggu sebentar. Saya baru mau hasud. Nggak ada. Wong hasud itu spontan. Ya. Minimal apa? Ada kenikmatan asemi. Kemudian anak kenikmatan Allah. Jadi kalau sudah ketemu asem, sudah ketemu Allah, sudah ketemu paling, ya kan? Mobilnya Allah, paling warisan, ya kan? Ya kan? Jadi kalau misalkan mobilnya truknya anyar, Allah paling lelangan, ya kan? Jadi kalau sudah ketemu asem, sudah ketemu Allah, sudah ketemu paling, Allah paling. Nah, itu berarti spor. Allah paling. Maka laisa minni dzu hasadin, tidaklah termasuk umatku orang yang punya sifat hasud. Bayang, wala namimatin. Ya Allah, bahayanya. Namimah niku napa? Adu domba. Seneng nek koncone niku gabrukan. Ya. Aku delok Mas Bintang karo Mas Rizky kok awit mau kok ketoke akrab banget. Ya. Mas Bintang ngocekno kacang, Mas Rizky yang makan. Kemudian saya bilang apa? Saya cerita sama Mas Adit. Saya cerita sama Mas Beni. Begini, ngerti ra? Ojo. Ya. Nggak usah dibumboni ya, nggak usah. Jadi Kanjeng Nabi itu jengkel sekali. Ada orang hasud. Yang kedua, namimah. Sudah dengki. Yang kedua, adu domba. Adu domba itu cirinya apa? Adu domba itu menyebarkan fitnah yang tidak benar, supaya satu dengan yang lain itu saling gabruan. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Kanjeng Nabi niku kalau sudah bilang laisa minni, tidak termasuk umatku, itu berarti maknanya satu. Kanjeng Nabi jengkel, super jengkel. Yang kedua, laisa minni itu termasuk orang-orang yang alamat kalau Rasul sudah bilang laisa minni, niku berarti uripe niku sudah mulai bermuram durja. Banyak persoalan. Yang ketiga, kalau Rasul mengatakan laisa minni, nanti itu di akhirat Rasul pikir-pikir mau ngasih syafaat. Napa nih bahasa Jawa niku apa bu diencepi? Ngoten niku napa bojone? Melengos. Rasul melengos. Kanjeng Nabi kula nyun syafaat gak? Lah napa? Lah awakmu mbiyen senengane hasud to. Ya Allah kula hasud gak? Adu domba juga. Rasul melengos. Lho terus kula angsal jatah ya mbuh. Wah, coba jenengan bisa bayangkan urip dicueki Kanjeng Nabi niku kira-kira sengsara apa mboten? Sengsara apa mboten?
Jadi kalau tidak senang sama orang tuh tidak usah adu domba. Nggih. Sebab apa? Musibah. Nek rak percaya jenengan delok jajalan ya. Kula kok suwe rak ngomong jajalan. Nggih. Nek rak percaya jajalan. Nggih. Ada orang kok berani dengki, ada orang berani hasud, dan ada orang berani adu domba. Jajalan. Engko nek misalkan orang kebukti, ya, ayo ngopi. Baleni mana? Oh, mana Mas ya? Baleni ya? Oh ya. Jadi nerapatnya mandi baleni. Ayo Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya. Okay? Saya mulai dari diri saya. Saya kadang mulai nopo Bapak Ibu. Saya itu kalau ada di grup, okay, isinya niku perang stiker macam-macam nih di grup kantor niku. Saya di grup alumni niku biasanya langsung saya clear chat. Tak resi langsung clear chat. Ngoten niku mawon saya masih dipaitu sama anak saya sama istri saya. Soalnya apa? Fotonya masih 25.000. Saya tidak tahu caranya buang. Mas Bagus ada waktu. Mas Bagus ada waktu. Loh kok langsung dihapus semua? Wah, enggak solusi gitu. Hati-hati Mas Bagas. Jangan deket Pak Budi nih. Nanti khawatirnya keselamaut korek nanti. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Saya kadang kalau ada informasi apa begitu, terutama itu di alumni ngoten kan kadang awalnya rukun, lama-lama nanti terus tukaran. Saya jengkel. Kalau lihat-lihat begitu itu jengkel. Saya tuh orangnya tidak bertahan. Ada rame-rame begitu itu tidak bertahan. Saya langsung clear chat. Tahu-tahu resik. Nanti kalau di WA sama teman saya, ini arti informasi sini, lambo wis tak clear chat kok. Jadi grup-grup saya itu banyak yang saya clear chat. Kalau sudah mulai ada kelihatan nyinyir langsung saya resik. Kalau masih ada porsi langsung saya arsipkan. Kalau diarsipkan diarsipkan kan karena tidak termonitor. Kan akhirnya penuh juga Pak. Nah biasanya kalau memungkinkan live saya live, ya. Tapi saya biasanya tidak live karena sungkan karena sudah diajak gabung. Sebab nopo? Saya tidak nuturi panjenengan, saya tidak menasihati panjenengan, tetapi saya juga dalam rangka ingin melatih diri saya. Nauzubillah wal'iyadzubillah, besarnya dosa orang yang hasud dan orang yang adu domba. Sebab apa? Sebab orang yang hasud dan adu domba itu hidupnya akan dibikin ruwet oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kalau saya tidak kunjung bahagia, mungkin urip ruwet dan ngeruweti orang lain. Makanya sebelum saya akhiri, intinya para rawuh sami. Intinya nopo? Belajarlah ridho bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita sudah ada yang nata. Sunnatullahnya Allah itu sudah menata sedemikian rupa. Tidak ada kata kebetulan. Tidak ada kata kebetulan bagi Allah karena semuanya sudah ditata di dalam sunnatullah. Maka apa yang diberikan kepada orang lain tidak mungkin pindah kepada kita. Apa kalau saya iri sama Pak Wardi terus tiba-tiba saya jadi bos toko bangunan? Nggih. Bisa jadi saya niru Pak Wardi punya toko bangunan, ya. Begitu saya keturutan punya toko bangunan, lolo, soalnya apa? Orang apal rego. Ya. Nggih Pak, saya itu kadang aku urus ukuran segini ngoten ngelotok sedoyo nggih Pak. Ya. Kayak Pak Pur itu kan begitu pindahan ukuran berapa? Oh, segini. Loh Pak, ra iso kurang sithik ae. Menarik Mas Lulus ya. Susuke nggo ingkung. Nah, nggih, jangan. Ayo kita belajar ridho dengan apapun yang diberikan kepada kita. Belajar ikut merayakan kebahagiaan dengan kebahagiaan saudara kita.
belajar untuk punya rasa empati, solidaritas dengan kesedihan saudara-saudara kita. Sebab nopo Kanjeng Nabi sudah menjelaskan, jangan sampai orang yang punya hasud, orang yang suka adu domba, walakihanatin au ay walakahanatin, senang merdukun. Wonten tamboten sing seneng merdukun. Wonten tamboten sing seneng merdukun. Oh, nerak jawab kita roto-roto wajah-wajah dukun ini. Nggih. Bapak Ibu, saya sarankan, ampun. Kalau mau ikhtiar yang ceto-ceto mawon, kalau punya hajat kepada Allah, sholat hajat, sholat tahajud. Kalau punya hajat kepada Allah, silaturahim, ngaji. Gitu? Pak, dosisnya kurang tuh berikan. Kemarin enggak jadi dilis. Nanti habis ziarah saja deh. Kalau misalkan dosisnya kurang nih, dosisnya sampai belenger jaringan buat nelas no. Jangan sampai main-main dengan perdukunan, jangan sampai main-main dengan hal-hal yang demikian. Sebab nopo, setan tidak akan pernah bisa mengarahkan kita kepada keberuntungan. Kalau ada orang, cocok kok Pak. Teman saya niku punya warung makan Mas Rizky. Tuku centong. Apa bahasa centong? Centong. Loh, centong kok 25 juta itu. Padahal niku tumbas Tenjati-Sari pinten? 5.000 kali. Tapi sak nyentong tugel. Ya kan? Dan saya bilang, kenapa? Kok centong kok 25 juta? Maharnya Mas. Terus saya bilang, loh, sampean wong bisnis kok nggawe perkara begitu. Saya bilang, ndak mungkin uripe sampean ayem. Ndak mungkin duit itu bertahan, mesti nanti hilang. Mesti nanti amblas, bablas. Sampai ada istilah duit setan dimakan setan, duit setan dimakan koncone. Duit setan dimakan demit, duit demit dimakan setan. Tidak ada. Orang mempekerjakan setan, memperjakan sihir, mempekerjakan ilmu hitam, gitu. Ono, ten mriko, ten gunung mriko, ono sing nek bisnisnya lancar, maka syaratnya kan upluk-upluk. Nah, tapi upluk-upluk kayak karo wong liya. Ya. Pak Pur awet mau kita kok bahagia sekali, kenapa Pak? Pengalaman. Menyenangkan orang. Menyenangkan orang. Maksudnya kalau sing goblok-goblok sampai seneng gitu. Jangan. Sebab apa? Pun 3 perkara ini yuk sama-sama kita hayati. Jangan hasud. Kenapa tidak boleh hasud? Karena hasud itu adalah bentuk protes atas ketentuan Allah. Wong jenengan hasud, rezeki itu juga tidak akan balik ke kita. Yang kedua, wala namimah. Jangan adu domba. Sebab adu domba itu akan merusak hubungan dan persaudaraan. Dan yang ketiga adalah wala kahana. Jangan main-main sihir, jangan main-main dukun. Kayak yang tadi masih ada. Kenapa? Rasul sampai kemudian menyatakan wala ana minhu, aku nggak akan menjadi bagian dari orang-orang. Oleh karena itu para rawusami, monggo sesarengan kita mohon kepada Allah, semoga minimal kita semua keluarga besar Zawiyah Al Azhar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Kuatkan rasa syukur, kuatkan rasa qanaah. Kalau kita syukur, kalau kita qanaah, insya Allah sifat hasud itu nggak akan kerasan di dalam hati kita. Tetapi sebaliknya, ketika hidup kita merasa tidak cukup, tidak syukur, tidak qanaah, maka rasa hasud itu akan menguasai jiwa kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat hasud dan digolongkan
menjadi orang-orang yang bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وترفعنا بها عندك على الدرجات في الحياة وبعد الممات. اللهم بارك لنا في أمورنا وفي عمرنا وفي رزقنا وفي معيشتنا وفي تعليمنا وتعلمنا وفي زاويتنا وفي كل عقبتنا وفي كل معطيتنا في الدين والدنيا والآخرة. أنزل الرحمة والمغفرة العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.